Halo semuanya, dalam video ini kita akan membahas salah satu teori penting dalam public relation, yaitu krisis communication theory atau teori komunikasi krisis. Nah, krisis merupakan salah satu bagian tak terhindarkan dari dunia bisnis dan juga organisasi. Bagaimana kita menghadapinya dapat menentukan reputasi dan keberlangsungan sebuah perusahaan atau organisasi. Mari kita pelajari bagaimana 7R dapat menjadi panduan efektif dalam situasi krisis. Pertama-tama, apa itu krisis? Mari kita definisikan dari apa itu krisis sendiri dalam konteks public relation ya. Krisis dalam PR merujuk pada situasi atau kejadian negatif yang mengancam reputasi, citra atau brand atau organisasi. Krisis juga disebabkan oleh faktor internal dalam perusahaan atau maupun faktor eksternal yang berada di luar perusahaan. Dan penanganannya butuh dari video yang saya bahas PR dalam manajemen kerja yang terdiri dari 7 langkah penting dalam respons dan mengatasi krisis. Ini kita bahas satu persatu. Respon atau respons. Langkah pertama adalah sangat penting untuk kita segera memberikan respon, bahkan jika informasinya masih terbatas. Bukanlah pilihan yang baik. Sampaikan pesan bahwa tujukan bahwa peduli dan sedang menangani masalah tersebut. Regret atau penyesalan. Selanjutnya ada regret, sampaikan juga perhatian dan kepedulian atas apa yang terjadi. Ini adalah bentuk empati kepada pihak-pihak yang terdampak, yang terhubung juga dari krisis tersebut. Contohnya Anda bisa menyampaikan duka cita atau penyesalan atas kejadian tersebut. Pesan ini juga bisa dipertegas dengan menunjukkan bahwa perusahaan tidak menoleransi tindakan tertentu yang menjadi penyebab krisis. Nah, yang keempat ya, lupa saya. Ada resolution atau resolusi. Resolution adalah tentang tindakan nyata. Sampaikan bagaimana perusahaan menanggulangi masalah tersebut dengan cepat dan juga efektif. Jelaskan langkah-langkah konkret yang diambil untuk mengatasi krisis. Kayak gitu. Selanjutnya ada restitution atau restitusi. Restitution berarti memberikan ganti rugi kepada korban jika ada. Ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan atas dampak yang ditimbulkan oleh krisis. Jika ganti rugi yang signifikan, mungkin ya membutuhkan waktu lama, berikan ganti rugi yang cepat sebagai bentuk pertolongan pertama kepada korban yang terdampak dari krisis tersebut. Selanjutnya ada reform atau reformasi. Reform adalah tentang perbaikan. Jelaskan langkah-langkah yang akan diambil perusahaan untuk mencegah terulangnya krisis di masa mendatang. Ini menunjukkan komitmen untuk belajar dari kesalahan dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Selanjutnya ada responsibility. Responsibility menekankan pada tanggung jawab, terutama tanggung jawabnya itu dari pemimpin perusahaan atau dari atasan perusahaan tersebut, organisasi yang bersangkutan. Dalam beberapa kasus, ini bisa berarti pemimpin yang bertanggung jawab atas krisis mengundurkan diri atau resign sebagai bentuk jawaban. Nah, rebuilding reputation, membangun kembali reputasi, ini adalah poin yang terakhir. Rebuilding reputation adalah tentang upaya perusahaan untuk membangun kembali citra dan reputasi pasca krisis. Ini adalah proses jangka panjang yang membutuhkan konsistensi dan juga komitmen di kemudian hari. Nah, itu adalah teori yang saya sampaikan. Teori yang dibahas tadi itu adalah teori krisis komunikasi atau teori komunikasi krisis, communication krisis teori. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan masih banyaknya. Terima kasih atas kesempatan atau waktunya untuk teman-teman yang sudah tonton video saya. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.